Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami dari Sorry bentar, kelompok. Pin, mending lu jangan salam, Pin kan gak ada yang bisa jawab ya, lu selamat siang aja. Ya udah, Ya sorry. udah, ya. Ah, ya. Selamat siang semuanya. Eh, perkenalkan nama saya Devin Stefanus bersama kelompok saya ada Noval Ardiansah dan Kolil Lawal. Lalu ada Danang, namun dia nggak bisa menghadiri wawancara karena berhalangan. Eh, Sekali lagi saya mau ngucapin selamat siang buat Alifa selaku owner UMKM. Di sini kami ingin mewawancarai Alifah mengenai UMKM yang Anda miliki. Yang pertama, bisa dimulai dari Noval. Unmute dulu, Pal. Ya maaf. Untuk UMKM-nya sendiri itu didirikan pada mulai kapan ya didirikannya? Kalau UMKM sendiri itu belum lama ya didirikannya, jadi perkiraan itu baru mulai eh 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Nah itu pemiliknya siapa aja tuh? Jadi sebenarnya kalau misalnya kepemilikannya itu kan, jadi UMKM ini kita bersama ya. Nah, untuk kepemilikannya itu sekitar ada 6 orang. Salah satunya itu saya, yang 5 orangnya lagi itu teman-teman saya. Mau disebutin atau enggak? Boleh disebutin nggak apa-apa? Oke, buat yang pertama itu ada Nova Ardiansyah, yang kedua ada Khalilul Lawal, yang ketiga itu ada Halimatus Syadiah, lalu yang keempat ada Devi Rosmalinda, yang kelima ada Danang Rahardian, dan yang keenam itu saya. Oh, ada 6 berarti 6 orang ya. Iya, jadi Alasan kepemilikannya itu alasan membangun bisnis ini tuh mul- karena apa ya? sebenarnya jawabannya klasik ya, karena kita butuh uang jajan tambahan. Jadi Hmm, kalau misalnya untuk alasan pertama sih kayak gitu, tapi yang kedua itu emang kita udah punya planning untuk bisa berbisnis itu dari kita semester 1. Karena kan sekarang itu semester 3. Nah, dari semester 1 itu kita udah nge-planning mau bikin suatu usaha bersama kayak gitu. Dan kebetulan kemarin di salah satu organisasi yang kami naungi itu kan ada kegiatan. Nah, kebetulan ada vendor dan segala macamnya. Jadi kami mengajukan diri sebagai vendor dan membuka bisnisnya secara perlahan sampai sekarang. oh, gitu ya. Oke, lanjut ke Devin. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke Alifah selaku owner, selaku perwakilan owner kan. Aku mau tanya nih tentang permasalahan apa aja sih yang udah dihadapin di UMKM ini. Kalau permasalahan itu lebih seringnya tuh ke ini ya, pengumpulan modal yang pertama. Terus yang kedua itu ada bahan baku sama tempat pembelian bahan baku atau eh, istilahnya suppliernya. Terus lebih ke arah mahalnya harga sih. Karena kan bahan pokok sekarang lagi pada naik terus ya. Sedangkan harga yang kita jual di pasar kita itu nggak terlalu tinggi. Maksudnya nggak sesuai sama bahan pokok yang biasanya kita beli. Biasanya di situ sih. Untuk kendalanya sama tempat. Kita belum punya tempat eh untuk membuat makanan yang sekiranya mau kita jual kayak gitu. Jadi itu agak sulit di bagian itunya sih. Kendalanya sih di situ ya permasalahannya. Ya oke. Udah Alifah kan udah ceritain nih dikit tentang sejarah singkat UMKM-nya. Ada lebih spesifikasi lagi nggak tentang sejarah singkat UMKM-nya kayak siapa yang pelopornya gitu, siapa yang bikin ide kayak gini gitu. Sebenarnya kalau pelopor itu kayaknya waktu itu kita pernah sempat ada kepikiran buat Jumat Berkah. Nah itu kan Jumat Berkah itu kita mau masak-masak ya awalnya. Nah karena belum kesampaian sampai sekarang, pelopornya itu ada di semuanya sih sebenarnya karena emang kita punya pemikiran untuk berbisnis dari awal.
Tapi kalau misalnya buat menu itu kebanyakan ada di beberapa orang aja sih, kayak gitu. Kalau misalnya buat pelopornya ya, semuanya secara bersama-sama sih sebenarnya karena kita mikirin semuanya itu dari awal tuh bareng-bareng juga gitu. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Yang dijual di UMKM ini produknya ada apa aja ya? Untuk produknya itu kita ada 15. Yang pertama itu ada keju aroma. Yang kedua ada ceker mercon, ada salad buah, sando buah, ada susu jelly, es lumut, capcin, wonton, mie jebel, cocktailin bowl, terus ada piscok, stup roti, snack talk, puding regal, sampai kari sol mayo. Mantap. Banyak juga ya. Iya, Selanjutnya bisa aku serahin ke Kolil buat lanjut beli. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kayak. Mungkin sekarang kita fokus ke produk ceker berkut, ceker mercon sama salad buah. Nah, dari kedua produk itu selama 1 bulan ini udah laku berapa banyak ya, Kak? mungkin lebih tepatnya kayak kalau di pasaran itu udah terjual berapa banyak ya. Kalau Iya. misalnya ini kan dua di antara ini kan salad buah dan ceker mercon itu kan merupakan best sellernya dari menu kita kan. Ada beberapa best seller dan dua di antaranya itu ceker mercon sama salad buah. Nah, kalau ceker mercon sendiri dalam 2 bulan ini tuh udah terjual di atas 70 dan kalau misalnya salad buah itu di atas 70 juga. Kemungkinan besar udah di atas 100 kalau salad buah. Nah, biasanya kalau kan ini kan pre-order ya kayak. Kalau per pre-ordernya itu laku paling banyaknya berapa, Kak? Kalau pre-order itu paling banyak waktu itu pernah di kisaran 30 kalau nggak salah 30 ke atas 30 pesanan salad buah itu paling banyak sih karena sisanya itu kan ada yang di luar pre-order organisasi ada yang di dalam pre-order organisasi kayak gitu. Oke. Lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Kalau buat bahan-bahannya itu apa aja dari kedua produk itu? Oke, Bahan-bahan yang jadi dipakai. kalau misalnya, sorry. Kalau yang ceker mercon ini mau ngambil kiloan atau per satu tempat atau gimana? Satu tempat boleh. Kalau per satu tempat itu kan kita taruh 6 ya. Nah, kalau misalnya cekernya sendiri 1 kilo itu bisa mendapatkan perkiraan itu 30 sampai 35 pieces ceker dengan harga 27.500 sampai 30.000 tergantung di mana supplier yang kita beli kayak gitu. Nah, kalau misalnya bawangnya itu kita pakai 15.000 itu buat bisa jadi 30 box. Terus ada cabai merah keriting, cabai setan, daun jeruk, daun salam, terus jahe, garam, penyedap, saus tiram, sama minyak. Terus kalau misalnya yang bahan baku tidak langsung itu kita pakai tinwal sama ada gas juga kayak gitu. Tinwalnya itu kayak semacam tempat buat ceker merconnya. Sama sendok. Oke, itu kan buat ceker merchant ya kayak. Mungkin kalau buat salad buahnya itu gimana, Kak? Oke, kalau salad buah itu kan sebenarnya buah yang kita pakai itu dari pertama kali ada pre-order itu beda-beda ya. Tapi yang paling utama itu kita selalu pakai melon. Nah, melonnya pun kita pernah pakai dua macam. Yang pertama itu ada melon yang hijau, yang kedua itu ada melon yang oranye. Nah, kalau misalnya harga melonnya sendiri itu sekilo 15.000. Nah, 15 sampai 18.000. Terus biasa kita juga pakai apel. Apelnya itu kita bisa beli tiga apel atau lebih tergantung pesanan. Itu di harga 18.000. Terus ada mayones, ada anggur dulu. Anggur itu perkiraan 35.000, tergantung anggur yang kita pilih itu anggur yang mana. Kalau Sean Muscat itu bisa di atas 45.000. Terus kalau misalnya untuk bumbunya itu kita pakai mayones, terus SKM, terus yogurt, itu sih. Sama Nutrijel, ada Nutrijel. Nutrijel harga 3 sampai 5.000. Terus susu kental manisnya itu 14.000. Tergantung kita pakainya yang 1 kilo atau pakai yang sasetan. Terus kita pakai yogurt juga itu harganya 47.500 itu untuk beberapa box. Lalu ada mayones juga itu harganya 25.000 kita pakai yang 1 kilo. Terus bahan baku tidak langsung kita pakai tinwal sama satu lagi itu sendok gitu.
Itu kan melonnya 1 kilo ya kayak. Kira-kira bisa jadi berapa porsi Kak? Kalau misalnya melonnya sendiri, kadang kita tuh beli setengah kilo, kadang kita beli sekilo kan. Itu tuh tergantung sama pesanan. Balik lagi kita tergantung sama pesanan. Kalau misalnya 1 kilo itu kita bisa di atas 30 tinwal salad kayak gitu. Karena kan dicampur sama berbagai macam buah juga. Jadi nggak isinya cuma melon aja. Jadi itu bisa buat 30 ke atas. Oke. Terus buat peralatan, ya buat peralatan membuatnya ini apa aja Kak ya? Buat yang ceker mercon dulu atau salad buah dulu? Ceker mercon dulu deh. Oke, kalau ceker mercon itu kan pastinya kita butuh pisau ya. Pisau, terus kita butuh talenan juga, kita butuh wajan juga, terus kita butuh biasanya kita pakai ini juga blender kalau misalnya emang buat percabai-cabean atau bumbu-bumbunya. Terus kita pakai kompor pastinya, ada gas juga sama spatula. Itu sih kalau misalnya buat eh ceker mercon. Terus kalau tadi itu ditambahin yang bahan baku langsung itu air juga tambahin ya buat ceker mercon karena kan itu buat ngambukin cekernya ya. Tuh. Oke, oke. Lalu buat salad buahnya itu Kalau peralatannya apa aja? salad Oke, kalau salad buah itu jatuhnya gampang ya karena kita cuma butuh mangkok buat buah. Iya, buat buah sama buat bumbunya. Nah, kalau buat bumbu itu kita cuma butuh satu mangkok yang lumayan besar atau satu baskom yang sedang, ukuran sedang, itu buat mayonesnya, buat SKM-nya, terus buat yogurtnya, buat dicampur diaduk rata di situ. Lalu kita cuma butuh sendok atau alat pengaduk lainnya, pisau, dan talenan. Itu aja sih. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus tiap pre-ordernya itu pernah ngegunain bahan yang sebelumnya nggak sih? Kayak misalkan kecap ikan masih ada sisa gitu. Jadi dipakai lagi buat yang pre-order sekarang gitu. Oke, untuk yang biasa dipakai lagi kan kalau di ceker mercon itu biasanya eh cabe ya. Cabe itu bisa. Terus kadang kita juga pakai lada bubuk atau cabe bubuk Aida kayak gitu. Itu bisa dipakai buat selanjutnya. Terus kalau misalnya yang ada juga tinwal. Tinwal tuh kadang kan suka berlebih. Nah, itu bisa dipakai buat pre-order selanjutnya. Terus ada em, yogurt juga kadang ada sisa, SKM juga kadang ada sisa karena SKM kita pakainya biasa yang 1 kilo dan buat pre-order yang nggak terlalu banyak salad buah kita masih banyak sisa sih biasanya kalau di SKM dan untungnya SKM itu bertahan lama ya yang 1 kilo itu bisa sampai 1 bulan lebih kalau misalnya udah dibuka kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari pertanyaan saya. Lanjut. Oke, mungkin itu aja sih kita mau nanya-nanyanya. Terima kasih untuk Kak Alifa udah nyempetin waktunya. Maaf juga kita melalui Zoom tidak melalui langsung karena ada satu dan dua hal yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih Kak Alifa atas waktunya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.